Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Kita akan untuk kuliah ketiga ya, teknologi informasi dan komunikasi ya, akan kita bahas di minggu 9 ini gitu ya. Ada standar kompetensi dan kompetensi dasar ya. Itu standar kompetensi. Di sini ada memahami ketentuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian ada kompetensi dasar untuk menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau istilahnya K3 itu ya, dalam menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi. Ada tujuan kegiatan belajar. Nah, setelah mempelajari materi pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, dan mahasiswa dapat memperagakan posisi duduk dengan baik dan benar, dan mahasiswa dapat mendemonstrasikan secara menggunakan komputer dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kita bahas pertama ada prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Ini semua jenis pekerjaan dimanapun tempatnya ya selalu mengandung resiko terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Resiko yang mungkin terjadi akibat bekerja dengan menggunakan komputer gitu ya. Pertama ada tangan dan jari tangan pegal atau sakit, dan ada mata perih gitu, berair bahkan rabun jauh gitu ya. Kemudian ada pinggang sakit, punggung sakit, kaki kesemutan, tersengat aliran listrik atau kesetrum gitu ya, dan lain-lain. Saya kira kalau sudah lama ya rekan-rekan sejak SD, SMP, SMA udah pegang komputer gitu ya atau laptop gitu ya, saya kira udah paham apa saja resiko yang dapat terjadi gitu ya. Kemudian bagian-bagian komputer yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja dan patut diwaspadai ya. Ada casing atau kotak CPU, ada monitor bisa menyebabkan kerusakan pada mata, ada keyboard, mouse, printer, kabel, meja, dan kursi komputer. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan ada casing atau kotak CPU. Kotak CPU sendiri diletakkan di lantai dan tidak dilengkapi dengan ground. Nah, ini dapat mengalirkan listrik saat kita menyentuhnya tanpa alas kaki. Nah, untuk menghindari korsleting, kotak CPU ini baiknya diletakkan di tempat yang aman, ya, misalnya di atas meja gitu ya. Atau kotak CPU dapat di-groundingkan ya, atau grounded, ditanahkan istilahnya, dengan cara dihubungkan ke tanah atau tembok menggunakan seutas kawat tembaga. Nah, karena CPU ini membutuhkan konsumsi listrik yang besar, maka kita harus menjauhkannya dari benda-benda cair dan binatang atau serangga untuk menghindari korsleting. Nah, saya kira udah paham bahwasanya kalau udah cair dapat mengantarkan listrik gitu ya, mengantarkan mineral gitu ya. Nah, kemudian binatang atau serangga kecil ini kadang tidak tahu ya bahwasanya apa bisa menyebabkan korsleting. Selanjutnya ada monitor dan jarak pandang dengan mata gitu ya. Mata merupakan organ tubuh yang paling mudah terkena penyakit akibat bekerja dengan komputer. Atau saat ini teman-teman juga bekerja menggunakan laptop gitu ya. Hal ini terjadi bila mata terlalu sering difokuskan ke arah monitor. Monitor dapat berpengaruh pada kesehatan mata karena mengeluarkan radiasi. Keluhan yang sering diterita pengguna komputer diantaranya rasa pegal dan nyeri pada mata, dan mata merah, mata berair, sampai pada iritasi mata, bahkan kemungkinan katarak mata. Yang melindungi mata saat bekerja dengan komputer ya, pertama ada atur jarak pandang mata dengan monitor. Dan jarak pandang idealnya adalah 50-70 cm atau 20-30 inch. Dan jangan melihat ke arah monitor terus-menerus. Dan atur pencahayaan dalam ruangan ini jangan terlalu gelap atau terlalu terang. Gunakan layar pelindung atau filter screen pada monitor. Atur resolusi layar monitor, atur kontras warna monitor, istirahat secukupnya, dan juga jangan terus-menerus bekerja dengan komputer. Upaya melindungi mata selanjutnya ada 9, hindari menggunakan huruf yang kecil ya, karena ini akan mempersulit kita membacanya gitu ya. Hindari menggunakan warna-warna panas
merah, kuning, oranye pada layar monitor. Ya, karena kita akan lebih cepat lelahnya gitu ya kalau melihat warna atau tulisan yang terang ataupun panas istilahnya di sini ya. Dan gunakan warna dingin seperti biru muda, putih, keabu-abuan. Agar mata tidak kering, seringlah berkedip dan sesekali pindahkan arah pandangan mata keluar ruangan atau pijat kelopak mata secara lembut. Dan menggunakan jenis monitor yang baik yaitu jenis LCD karena efek radiasinya rendah. Nah, saat ini saya kira sudah banyak jenis-jenis monitor yang lebih rendah efek radiasinya. Dan letakkan monitor dan keyboard lurus dengan pandangan. Lanjut untuk keyboard, sebagai penghubung antara manusia dengan komputer, ini merupakan salah satu sumber penyebab penyakit ya akibat kerja, yaitu berupa pegal, sakit pada jari tangan, dan nyeri pada otot tangan. Nah, untuk mengatasinya, Anda bisa letakkan keyboard dengan posisi lebih rendah dari monitor, namun tidak terlalu rendah. Dan gunakan keyboard yang ergonomis atau mudah digunakan dan nyaman gitu ya. Dan gunakan keyboard yang tombolnya tidak terlalu keras. Ya. Nah, jadi tekanan tombolnya tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk gitu ya. Lanjut untuk mouse, ini menempatkan mouse yang tidak benar dapat mengakibatkan rasa pegal dan sakit pada tangan. Ya. Letak mouse yang benar adalah di samping keyboard, sesuaikan dengan tangan ya. Biasanya untuk bekerja, apakah tangan kanan atau tangan kiri gitu ya. Nah, misalkan di kiri ya, maka letakkan di sebelah kiri. Kemudian aturlah agar setting mouse menjadi left-handed melalui sistem operasi. Dan printer itu dapat juga menimbulkan penyakit akibat kerja dengan komputer seperti suara bising printer gitu ya. Ini sering mengganggu pengguna komputer. Printer yang baik pada umumnya tidak menimbulkan kebisingan, sedangkan printer yang tidak baik menimbulkan kebisingan yang cukup tinggi. Itu penggunaan printer dot matrix ya, yang sangat bising ini sangat tidak dianjurkan, kecuali dalam kondisi tertentu. Jadi kalau sekarang ya printer saya kira udah canggih gitu ya, kemudian kebisingannya juga sudah diminimalisir gitu. Jadi sehingga teman-teman kalau mau mencari produk yang baru itu saya kira sudah lebih baik gitu ya. Dan ada kabel, aturlah susunan kabel secara baik dan rapi, periksalah stop kontak atau sumber listrik. Jangan sampai ada yang longgar karena aliran listrik yang tidak stabil berpotensi merusak perangkat keras komputer dan mengakibatkan korsleting. Nah, ini apalagi kalau tepatnya sering lampu mati gitu ya. Mati listrik gitu ya, kemudian kabelnya juga bisa menyandungnya orang saat berjalan gitu. Dan meja dan kursi komputer ini berhubungan erat dengan posisi duduk dan kenyamanan pengguna komputer. Meja dan kursi komputer tidak baik atau tidak ergonomis gitu ya, ini dapat menyebabkan datangnya kelelahan kerja dengan cepat. Jadi kerjanya hanya sebentar atau istilahnya tidak produktif ya, karena jadi meja dan kursinya tidak ergonomis. Nah, maka bagaimana meja dan kursi komputer yang baik gitu ya? Nah, meja dan kursi komputer yang baik pertama dilengkapi dengan alat sandaran kaki atau footrest. Kemudian bagian bawah meja memberikan ruang gerak bebas bagi kaki dan tinggi meja sekitar 55 sampai 75 cm ya. Ini disesuaikan dengan ukuran kursinya dan juga disesuaikan dengan tinggi operatornya. Kemudian kursi komputer yang baik, maka pertama kursi fleksibel yang dapat mengikuti lekuk punggung gitu ya. Itu sudah ada gambarannya. Kemudian sandaran punggung atau backrest gitu ya, dan tingginya dapat diatur. 3. Tinggi kursi dapat disesuaikan dengan kaki pengguna komputer. 4. Dilengkapi dengan 5 kaki dan diberi roda sehingga tidak mudah jatuh dan mudah digerakkan ke segala arah. Nah, lanjut gambarannya, ini ada hal-hal yang tidak baik saat bekerja dengan komputer ya. Mulai dari kiri atas, leher tertekuk saat melihat ke arah monitor ya, terlalu miring gitu ya. Kemudian posisi monitor tidak sejajar dengan kepala. Nah, ini lebih geser ke kiri gitu ya. Tanaman hias yang tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kita mengambil dokumen dan sebagainya atau meletakkan dokumen yang lain gitu ya. Kemudian menempatkan lampu yang tidak tepat ya, sehingga masih kurang dalam pencahayaan gitu ya. Dan mouse terlalu jauh hingga bahu Anda tegang gitu ya. Dan kaki tidak menapak lantai, itu menggantung gitu ya. Bandalan duduk menekan bagian dalam paha, jadi sehingga
ada memang kursi yang lebih nyaman atau ergonomis gitu yang perlu dipilih gitu ya. Kemudian punggung tidak bersandar ya. Ini baiknya memang yang mencegah kelelahan. Kemudian sudut pergelangan tangan besar akibat posisi keyboard ya. Nah, ini sudutnya terlalu besar, ini kelihatan ya kalau keyboardnya lurus gitu ya, maka lebih mudah. Kemudian aspek-aspek yang perlu diperhatikan saat bekerja dengan komputer. Nah, ini pertama ada relaksasi atau posisi duduk yang baik dan benar, jadi nyaman gitu ya. Kemudian ada pencahayaan, ruangan komputer dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan keselamatan kerja, kebiasaan dalam bekerja. Nah, kemudian kita bahas posisi duduk yang baik saat bekerja dengan komputer ya, pandangan pada naskah atau cara mengetik 10 jari buka ya. Nah, ini kalau bisa sudah Anda latih ya, mengetik dengan 10 jari ya, tanpa melihat keyboard gitu kan. Nah, kenapa? Karena pandangannya diarahkan ke naskah, jadi lebih tegak ya. Entah naskah di layar komputer atau di buku yang kita atau dokumen yang kita ketik gitu ya, sehingga kita tidak terlalu menunduk. Kemudian garis pandang dari mata harus tegak lurus pada monitor gitu ya. Kemudian ada lengan sama siku diperhatikan tegak gitu ya, dan jari melengkung atau mencakar gitu ya, diletakkan pada posisi yang benar. Telunjuk kiri pada start F gitu ya, dan tunjuk kanan pada posisi huruf J. Kepala dan badan tegak, punggung pada sandaran, kaki di lantai agak rapat. Kemudian posisi penggunaan komputer yang ideal, ini sudah ada contohnya gitu ya, kepala tidak menunduk gitu ya, dia menuju langsung ke monitor, pandangan sejajar dengan monitor, dan tinggi, monitor sejajar dengan pandangan, tangan sejajar lengan bawah, atur benda-benda dalam jangkauan gitu ya, yang perlu dipakai, perlu diambil gitu ya, mudah digapai gitu ya. Kemudian kaki pada bantalan kaki, gunakan bantalan yang lunak untuk menopang paha bagian bawah gitu ya. Dan ada punggung tegak, bersandar, bahu rileks. Selanjutnya ada pencahayaan yang perlu diperhatikan, tempatkan sumber cahaya dan sedemikian rupa hingga kalau ada kilau atau pantulan cahaya pada layar dapat diminimalisir gitu ya. Nah, karena kalau kita ada pantulan ya menuju layar, maka tulisan tak terbaca atau tak nampak gitu ya. Kedua, usahakan menempatkan layar monitor sedemikian rupa hingga bagian samping monitor menghadap ke jendela gitu ya, bagian sampingnya ya, sehingga kita tidak terkena cahaya berlebih pada monitor, dan hindari menggunakan sumber cahaya yang sangat terang gitu ya. Kalau ini berarah kepada kita ini juga silau gitu ya, mengganggu kita juga nantinya. Dan gunakan cahaya tak langsung yang dipantulkan oleh tembok, lantai rumah, langit-langit rumah, dan lain-lain. Nah, ini contoh gambarannya. Kalau di cahaya itu tidak langsung menuju ke kita ya, tapi dipantulkan ke dinding gitu ya. Selanjutnya, ruangan komputer dan kualitas udara. Ruangan komputer yang baik, ruangan tidak bocor dan tidak lembab, ruangan tidak terkena sinar matahari langsung, temperatur dan kelembapan ruangan dapat diatur, ruangan bebas debu dan partikelnya termasuk asap rokok, ruangan bebas dari zat-zat kimia dan cairan lainnya. Lanjut, gangguan suara. Lingkungan kerja yang banyak suara akan punya pengaruh yang sangat penting pada konsentrasi dan tingkat stres dan aspek lainnya dari kinerja seseorang. Akan tetapi pengaruh gangguan suara terhadap tiap orang berbeda-beda. Ada yang lebih suka bekerja di tempat yang ramai, mendengarkan musik dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada juga yang lebih suka bekerja di tempat yang sepi. Ini tergantung individunya juga ya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa orang cenderung tidak menyukai adanya gangguan suara yang selalu mengalami perubahan keras dan tinggi rendahnya suara atau transient sound. Jadi suara yang bising istilahnya ya, atau naik turun terlalu tajam ya. Kemudian di keselamatan kerja berikutnya ada aspek kenyamanan kerja ketika berada di lingkungan kerja ya, dapat dipengaruhi oleh kondisi umum kesehatan. Kondisi kesehatan tiap orang tidaklah sama dan masing-masing punya toleransi yang berbeda terhadap kondisi fisiknya, terutama ketika mereka harus bekerja untuk jangka yang panjang. Biasanya dalam bekerja, agar dapat merasa nyaman dalam bekerja, biasakan melakukan hal-hal berikut seperti bekerja di santai mungkin dan dalam posisi yang benar,
mengubah posisi duduk untuk mencegah kelelahan otot gitu ya, jadi ada peregangan. Dan berdiri beberapa menit untuk mengendorkan otot yang tegang dan melakukan olahraga kecil. Beristirahat secara periodik ya. Bagilah waktu untuk bekerja secara bergantian sehingga tidak duduk dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini ada tips tambahan, istirahat sebentar 5 menit setiap jam gitu ya. Kemudian lakukan olahraga kecil, olahraga contohnya ada olahraga tangan gitu ya. Maka seperti gambar bawah itu ada kepalkan tangan dan juga lepaskan, rilis gitu ya. Dan lenturkan tangan ya. Seperti ini, dan lenturkan tangannya dan juga jari-jari tangan ini bisa diputar gitu ya. Ini bisa kita lakukan 3 kali ya. Kemudian olahraga punggung dan bahu seperti ini, berdiri tegak, letakkan tangan kanan Anda pada bahu kiri dan gerakkan kepala ke belakang perlahan gitu ya, dan lakukan hal yang sama pada bahu yang kanan. Jadi bahu kanan, bahu kiri ya bergantian. Ini secukupnya gitu ya. Yang penting sudah meregangkan punggung dan leher. Lanjut olahraga leher dan kepala gitu ya, gerakan kepala ke samping dari kanan ke kiri ya, dan juga kembali ke kiri. Kemudian gerakan kepala ke belakang dan ke depan. Nah, ini contohnya ya, tadi sudah ditampilkan ke kiri dan ini angkuk ya, belakang ke depan. Lanjut olahraga di depan meja komputer ya, ini juga bisa duduk di belakang komputer ya dalam waktu yang lama sering menyebabkan tegang leher dan bahu. Biasanya disertai sakit atau cedera punggung. Maka lakukan pelenturan tiap jam. Pastikan untuk berdiri dan jalan-jalan sekitar meja Anda akan segera merasa ya lebih baik. Ini contoh di depan monitor ya, komputer dimajukan tangannya ke depan gitu ya. Kita tarik 10-20 detik selama 2 kali gitu ya. Ataupun bisa tegakkan ke atas gitu ya. Sambil berdiri juga bisa, ini 10-15 detik. Kemudian di siku kita pegang sikunya ya. Kita tarik ke kiri, begitupun punggungnya mengikuti ya juga. Nah, ini juga 8-10 detik setiap sisi, berarti kiri kanan ya, bisa kita lakukan. Kemudian kita lanjut lagi 15-20 detik tarik ke atas gitu ya. Lanjutkan, ada tips tambahan berikutnya, ada bahu kita naikkan ke atas ya, nomor 5, 3-5 detik 3 kali gitu ya. Kemudian ini bisa kita lihat bahwasanya tangan ke belakang gitu ya, kita tahan, yang kiri kita pegang gitu ya, kemudian lehernya angkutkan ke kanan ya. 10-12 detik gitu ya, masing-masing tangan ya, habis kiri nanti yang kanan gitu ya. Lanjut 10 detik berikutnya bisa lanjut kita tangan di depan ya, ditemukan telapak tangannya ya, kemudian dapat diarahkan ke bawah. Kemudian 10 detik berikutnya bisa diputar telapak tangannya ke bawah. Kemudian 9 ya, kalau Anda lihat tangan kanan bisa ke atas, tangan kiri ke bawah, 8-10 detik ya, masing-masing sisi. Setelah itu ada pusat tangan yang kiri ya. Kemudian ini ke 10 ya, bisa dilihat yang kaki kiri di atas posisi duduk ya, diputar ke kanan gitu ya, kemudian badan putar ke kiri gitu ya. Ini 8-10 detik masing-masing sisi, dan kebalikannya. Kemudian untuk meregangkan punggung ya, ini poin 11 bisa istilahnya punggungnya diluruskan gitu ya, 10-15 detik gitu ya, 2 kali. Kemudian kita goyangkan tangan 8-10 detik. Kemudian letakkan benda-benda yang diperlukan dalam jangkauan tangan. Ini misalkan digambarkan ada keyboard, mouse gitu ya. Kemudian ada kalender gitu, ada telepon gitu ya. Dan ada catatan atau ATK, alat tulis kantor itu yang diperlukan gitu ya, untuk kita mencatat buku, kertas dan sebagainya, atau teks dokumen yang perlu, maka kita bisa sediakan terlebih dahulu ya sebelum bekerja. Lanjut, nyalakan komputer sesuai dengan prosedur yang benar ya. Gunakan komputer sebelumnya. Bila komputer tidak digunakan dalam jangka waktu sebentar, lebih baik komputer dalam keadaan standby atau hibernate. Bila komputer tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, lebih baik komputernya dimatikan saja ya, sesuai dengan prosedur yang benar.
Nah, ini ada evaluasi ya. Ininya silakan nanti dijawab, dikerjakan hari ini juga ya. Ada 4 pertanyaan. Saya kira tadi sudah dibahas ya dari poin 1 sampai poin 4. Ya, jadi kalau sudah menyimak atau membaca nantinya ya, saya kira bisa didapatkan jawaban poin 1 sampai poin 4 ya. Nah, ini silakan dikerjakan dan hari ini juga langsung dikumpulkan ya sesuai jadwal atau sesi sehingga teman-teman tidak ada beban untuk tugas gitu ya. Nah, sehingga dikerjakan, silakan nanti di kertas ditulis ya di A4, kemudian apa namanya, selain ukuran A4 jadi ditulis nama sama NIM-nya ya. Nah, sudah di foto, di upload gitu ya. Oke, saya kira jelas. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dilanjut di chat ataupun di WA gitu ya. Terima kasih, saya kira cukup ya untuk penjelasan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.